Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Oktaviani dengan NIM 3112011-028, kelas akuntansi 3A Malam dari Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban akuntansi perpajakan kuis pertama. Pertama, apa yang dimaksud dengan pentingnya akuntansi perpajakan? Nah, semenjak Indonesia memberikan self-assessment system dalam perpajakan, akuntansi pajak menjadi bagian penting dalam perpajakan Indonesia, baik itu bagi aparat pajak atau fiskus, wajib pajak, maupun bagi dunia akademis. Akuntansi menjadikan pengelolaan fiskal oleh fiskus atau aparat pajak menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya pada sisi fiskus saja, tapi akuntansi juga berfungsi mendorong kesadaran wajib pajak untuk ikut memperkuat fiskal negara. Dalam era good governance sekarang, pemerintah bukanlah pemeran tunggal dalam pengurusan negara. Swasta atau privat sektor juga dituntut untuk proaktif menjadi bagian dari jalannya roda pemerintahan. Disinilah titik temu laporan keuangan perusahaan atau akuntansi sangat terkait dengan kebutuhan perpajakan, karena tujuan utama dalam akuntansi pajak adalah menyajikan informasi sebagai bahan dasar pengenaan pajak terhutang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Nah, dari akuntansi komersial sendiri, yang pertama, dari sisi penggunaan laporan keuangan, keduanya berbeda. Pengguna laporan keuangan komersial atau umum adalah kreditur, para pemegang saham, karyawan perusahaan, pemerintah, manajemen, serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan dari akuntansi pajak, pengguna laporan keuangannya adalah fiskus sendiri. Terus yang kedua ada informasi pada laporan keuangan umum bersifat umum dan dapat digunakan untuk siapa saja. Sedangkan laporan pajak sifatnya rahasia, hanya untuk manajemen dan fiskus. Selanjutnya yang ketiga ada pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum menggunakan PSAK. Sementara akuntansi pajak menggunakan undang-undang perpajakan. Selanjutnya, laporan keuangan komersial boleh disusun berdasarkan mata uang selain rupiah. Sedangkan akuntansi pajak wajib memakai mata uang rupiah atau mata uang lain sesuai peraturan saja. Selanjutnya, transaksi dalam akuntansi komersial dicatat berdasarkan atas substance of a form, yaitu pencatatan dan pelaporan, yang dilakukan mengutamakan substansi ekonomi dibandingkan hakikat formal dan hukum. Sebaliknya, akuntansi pajak, transaksinya dicatat dan dilaporkan bila telah memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum dibanding substansi ekonomi. Dan yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, batas waktu penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Sementara laporan keuangan fiskal selambatnya diserahkan 4 bulan setelah akhir tahun pajak, serta bisa diperpanjang selambatnya 2 bulan dengan aturan tersendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembukuan sesuai aturan di Indonesia harus disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Jelaskan mengapa pemerintah memberikan izin menggunakan bahasa asing untuk jenis perusahaan tersebut. Untuk jawabannya, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang dilakukan oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Yang dimaksud wajib pajak tersebut yaitu meliputi penanaman modal asing, kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia, kontrak kerjasama pertambangan minyak dan gas bumi, bentuk usaha tetap, yang didaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri, kontrak investasi kolektif atau KIK, yang menerbitkan reksadana dalam denominasi mata uang dolar Amerika Serikat, dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal, lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal,
atau wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Selain itu, karena mata uang yang pada umumnya dipergunakan untuk transaksi luar negeri yang terjadi adalah menggunakan dolar Amerika Serikat. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Terkait banyaknya perbedaan pengakuan, pengukuran dan metode akuntansi antara SAK yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan, apakah wajib pajak harus memiliki pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal? Untuk jawabannya tidak perlu, karena pada dasarnya pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal sama saja, yaitu sama-sama menggunakan sistem pencatatan akrual, dan seperti yang telah dijelaskan oleh slide sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud dengan fair value concept? Nah, menurut PSAK 68, mendefinisikan nilai wajar atau fair value concept sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dari definisi tersebut, kita dapat mencatat beberapa unsur atau elemen nilai wajar, yaitu harga, aset, atau liabilitas, transaksi, dan pelaku pasar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebutkan hal-hal yang akan menyebabkan adanya koreksi fiskal laba rugi komersial. Nah, jawabannya di sini ada dua. Saya akan jelaskan yang pertama. Yang pertama yaitu adanya perbedaan tentang waktu. Nah, dalam melakukan pencatatan keuangan sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan. Dalam catatan berbasis kas di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun, penyebab yang terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang, terjadinya laba yang menyusut. Nah, yang kedua yaitu munculnya beda tetap. Pada kemungkinan beda tetap, yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukan transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan. Misalnya, terdapat sumbangan untuk perusahaan, artinya hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh. Jelaskan dan berikan contoh terkait beda tetap dan beda waktu di perpajakan. Nah, seperti yang di slide sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih rinci terkait beda tetap dan beda waktu. Pertama, beda tetap. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan kata lain, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya diakui dalam perhitungan laba neto. Untuk akuntansi komersial, tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya tetap yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment atau tanpa daftar nominatif, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan tahapan siklus akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu siklus akuntansi pajak. Pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah yang pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Nah, akuntansi harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang dapat mengakibatkan posisi keuangan berubah. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti.
Jika tidak ada buktinya, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tahapan siklus akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu siklus akuntansi pajak. Pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah yang pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Nah, akuntansi harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang dapat mengakibatkan posisi keuangan berubah. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada buktinya, maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Dan yang ketiga ada pencatatan transaksi pada jurnal setelah informasi transaksi dianalisis. Kemudian dicatat setelah runtut di buku jurnal. Jurnal sendiri merupakan suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Yang keempat yaitu posting ke buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar sendiri adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan dalam buku besarnya. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam aktiva ataupun pasiva. Yang kedelapan yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu neraca dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang keempat yaitu laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntansi harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang ke-10 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Yang ke-11 yaitu penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik sendiri adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Yang ke-12 yaitu penyusunan laporan rekonsiliasi. Pada umumnya tanpa perlu menyusun laporan rekonsiliasi fiskal karena tujuan dari laporan rekonsiliasi fiskal sendiri adalah untuk perpajakan untuk kepentingan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan pembukuan dan pencatatan dan sebutkan aturan yang mengaturnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan terlebih dahulu. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, kemudian ada pencatatan. Apa itu pencatatan? Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Untuk dasar perhitungannya, aturannya sendiri yaitu Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28. Kemudian ada PMK nomor 54 garing PMK 03 garing 2021, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan PPh terhutang dan beban pajak penghasilan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan terhutang. Pajak penghasilan terhutang sendiri adalah pajak terhutang yang dihitung dari hasil penghitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan istilah pajak terhutang itu sendiri artinya pajak yang harus dibayarkan pada saat tertentu, pada saat masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Nah, yang kedua yaitu beban pajak. Nah, apa sih beban pajak itu? Beban pajak atau penghasilan pajak yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi pada suatu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Sekian jawaban tugas pertama dari saya, Eka Oktaviani. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kalimat lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.